Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan melakukan lagi tentang pH dan kepekatan lautan ya. Karena saya cukup penasaran ya, kenapa kok tanaman yang saya rawat 1 sampai 2 bulan ini kok tidak menunjukkan hasil yang bagus ya buat saya. Dan ini kebetulan kemarin itu juga hujan deras dan saya iseng-iseng ngecek pH dari air hujan itu kok berbeda ya. Ini saya keluarkan dulu alatnya, pH meter dan TDS meter. Yang pertama saya lakukan ini ya. Ini adalah air dari mata air yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk mandi, nyuci piring, dan lain-lain. Untuk kepekatannya itu kurang lebih 259 ppm. Dan sebelumnya mohon maaf ya, karena ini agak buru-buru ketika saya membuat video, jadinya untuk kepekatan tadi tidak begitu jelas, tetapi sudah saya tuliskan di sebelah kiri ya. Untuk pH ini pH-nya cukup tinggi ya, karena berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu mata airnya ini adalah mengandung kapur gamping, makanya pH-nya tinggi. Dan untuk kapur gamping sendiri itu juga bisa digunakan untuk tanaman ya, itu malah bagus sekali karena ada kalsium karbonat yang bisa membantu pertumbuhan pada tanaman yang mulai kekurangan kalsium ya, dengan tanda-tanda banyak yang menguning, daunnya menguning, itu merupakan ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalsium. Lalu ini saya gunakan air hujan yang baru yang jatuh di teras rumah ya, kok di teras rumah, di genteng rumah, dan saya tampung di ember. Kira-kira ppm-nya berapa? Kalau saya kira ppm untuk air hujan itu tidak akan terlalu tinggi ya, dan ternyata hanya 0,35 0,035 atau 35 ppm, sangat minim sekali ya nutrisinya atau kepekatannya. Lalu pH-nya saya cek kemarin tuh, saya cek pH itu cukup tinggi ya, di angka 9. Kalau sekarang pH-nya tuh 8,8. Jadi sobat-sobat tanduran jangan langsung percaya ya. Karena kalau melihat video saya yang sebelumnya tentang pH dan kepekatan itu tentang air hujan, pH yang saya punya di pekaran yang dahulu tuh hanya 7, berapa itu. Sekarang 8,8. Cukup tinggi ya, berbeda dari yang lain. Dan sekarang saya coba lagi air hujan yang sudah mengalir atau meresap di dalam tanah ya. Untuk kepekatan naik menjadi 145. Kemungkinan besar ini sudah melarutkan kandungan hara yang ada di dalam tanah ya. Karena kan kontur dari tanah ini merupakan tanah yang pegunungan, makanya ada beberapa genangan air. Ya itulah yang saya ukur. Untuk isinya apa saja saya tidak bisa memberikan satu persatu karena bukan kapasitas dari alat saya. Untuk pH cukup tinggi ya, 8,9. Karena di daerah ini itu tanahnya juga mengandung kapur sedikit, makanya pH-nya juga ikut naik sedikit. Itulah yang masih menjadi PR saya. Bagaimana caranya memaksimalkan tanaman dengan pH yang cukup tinggi. Kalau ini merupakan air rendaman dari sabut kelapa yang sudah saya buatkan videonya sebelumnya ya, di video cara membuat kokopit. Ini kira-kira pH, kepekatannya itu adalah ini, sengaja saya pause ya karena cukup tinggi, 185 dan dikali 10 berarti 1850 ppm, cukup tinggi untuk kepekatan dari ini. Ini saya rendam kurang lebih 1 minggu, saya kira-kira saja ya, karena kalau saya suruh mengingat-ingat semua, saya rasa itu terlalu banyak apa saja yang harus saya ingat-ingat. Ini cuma sebagai gambaran saja kepada sobat-sobat tanduran saja. Yang jelas itu usia lebih dari 5 hari. Jadi kemungkinan besar kalau itu kita simpan lebih lama lagi, maka kepekatan juga akan naik. Untuk pH 7,2. Ini tadi pH air yang saya gunakan ya kurang lebih berkisar 7,8 ya. Maka pH-nya turun sedikit ketika sudah saya melakukan perendaman dari sabut kelapa. Memang seperti itu ya, untuk angkanya kita harus sabar ketika menggunakan pH meter
Kita tunggu sampai benar-benar angkanya stabil atau tidak bergerak turun lagi atau bergerak naik. Kalau tidak ya kita kira-kira mulai angka yang sudah mulai melemah agak lama untuk turunnya, makanya kita anggap itu pH-nya, itu juga tidak masalah. Ini yang lama, ini yang baru ya, atau saya rendam yang kedua setelah saya bersihkan yang pertama tadi, karena yang pertama tadi itu banyak sekali jentik-jentik nyamuk yang ada di sana. Coba kita cek untuk kepekatannya. Untuk rendaman kedua ini kurang lebih juga sama, kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya. Saya tidak tahu kira-kiranya berapa. Karena ini hanya kebutuhan konten, makanya saya tambahkan saja karena ada cairan yang lain ya. Biar sobat-sobat tanduran juga tahu. Untuk kepekatan juga hampir mirip dengan rendaman yang pertama. Itu 1050 ya. Berarti kan asumsi saya yang tadi itu benar ya. Ketika kita merendam lebih lama, maka kepekatannya juga akan lebih banyak. Kita cek untuk pH-nya, ternyata pH-nya cukup rendah ya, 7,7. Berarti bisa disimpulkan semakin kita lama merendam, maka pH-nya juga semakin lama semakin banyak turun. Jadi hati-hati sobat-sobat tanduran dalam aplikasi dari air rendaman sabut kelapa. Kalau ini air apa ya? Coba saya tunggu. Oh, ini mata air yang ada di dekat rumah yang saya gunakan untuk memasak, khusus untuk memasak ya. Karena katanya ini tuh airnya tidak ada kapurnya. Karena di sekitar mata airnya itu tumbuh lumut-lumut. Tetapi saya tidak yakin ya. Saya agak ragu tentang ini. Untuk kepekatan tadi 205 ppm dan untuk pH-nya itu adalah berapa itu? 8 ya. 8,0 ya terakhir nanti. Sekarang 8,1 dan nanti 8,0. Untuk pH sebuah mata air 8, itu kok saya rasa cukup tinggi ya untuk kandungan dari kapurnya. Kemungkinan besar ya, ini cuma prediksi saya. Tetapi selama ini saya gunakan untuk minum, untuk masak itu tidak masalah. Oke, sekian dulu. Ini adalah percobaan saya tentang pH. Ada macam-macam ya. Nanti kalau saya mendapatkan sebuah cairan baru atau sobat-sobat tanduran yang pengen mengetahui kira-kira kepekatan dan pH dari sebuah larutan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya usahakan buat ya, kalau kebetulan saya memiliki cairan itu. Kalau tidak ya semoga saya bisa dipertemukan dengan cairan itu biar saya bisa cek. Sebenarnya saya pengen melakukan cek lagi di air yang lain, tetapi berhubung belum ada kesempatan jadinya tidak masalah. Inilah penampakan dari kesemua cairan yang saya lakukan cek pH dan larutan hari ini. Oke, saya akhiri dari saya. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.